Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Semoga malam ini bapak-bapak, ibu-ibu dalam lingkungan dan dalam dekapan ampunan, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Jannah beserta Pak Imam dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, dan semoga kita semua mendapat rahmat Allah. Maaf, cuman sedikit saya ingin ajak kita berpikir. Majelis ilmu, majelis zikir begini, majelis ceramah begini lebih utama fadilahnya, pahalanya dari sholat sunat 1000 rakaat. Saya ulangi, ini hadis ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis ilmu begini, majelis zikir, majelis ceramah itu lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat. Saya ingin menyampaikan, kita selama ini beribadah terperangkap dalam bab ritual, ibadah mahdhah, hablum minallah. Tapi maaf, kita belum melanjutkan ke ibadah muamalah, hablum minan nas. Kita terperangkap dalam zikir, tapi kita berhenti sampai di situ, tidak meneruskan ke berfikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir mengingati Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Sampai di situ. Kita tidak langsung melanjutkan wa yatafakkaru, berpikir. Mikrofon ini hasil berpikir. AC hasil berpikir. Masjid yang megah ini hasil berpikir. Setelah kita melihat kemajuan orang lain, kita iri, kita menuduh macam-macam. Sedangkan kita nyaman hidup di dunia ini, fasilitas kehidupan kita di dunia ini hasil berpikir. Dalam Al-Quran diterangkan, afala yatafakkarun, mengapa kau tidak berpikir? Afala ta'qilun, mengapa kau tidak gunakan akalmu? Afala yatazakkarun, mengapa kau tidak mengambil pelajaran? Sudah berpuluh tahun kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Sudahkah kita berpikir apa takwa itu? Takwa itu bukan pakaian, Pak. Maaf ya. Takwa itu bukan berjam-jam di masjid, zikir qomat kamit panjang, bukan. Takwa itu, ibu-ibu, bukan setiap hari menghadiri majelis pengajian. Ini pengajian penuh, 1 minggu penuh, 7 hari. Sampai seragamnya pun 7 warna, ya Bu ya. Tapi tidak berubah. Ceramah demi ceramah lucu, ceramah demi ceramah bagus, lucu. Ibu-ibu ya, pengajian demi pengajian, tapi bawel dengan suami tetap jalan ya, jahat dengan tetangga terus, korupsi jalan, ganggu bini orang terus ya. Jadi seakan-akan kita pencitraan ritual, tetapi akan dituntut, mana tanggung jawabmu, mana buktimu? Ucapanmu dari sholat, dari takbiratul, dari niat takbiratul ihram sampai salam itu, Pak, itu diminta pertanggung jawab. Jangan cakap tak serupa bikin, kata orang Melayu. Ar-Rahmanir Rahimu mana? Allahu Akbarmu mana? Kenapa kau mengikrarkan Allah Maha Besar tapi sifatmu takabur, sombong, menghujat orang, takbir untuk berbuat anarkis? Rahman dan Rahimmu mana? Buktikan kasih sayangmu kepada setiap insan, kepada setiap makhluk ciptaan Allah ya. Ini kadang-kadang kita tidak kaji, Pak.
Kita terperangkap dalam ritual, sudah menghayal bakal masuk surga. Surga itu sudah punya kita, orang lain neraka. Ingat itu, tidak sempurna syukurmu kepada Allah kalau kamu tidak mampu menghormati, menghargai, berterima kasih kepada sesama manusia. Ingat itu Pak. Hablum minan nas. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia bukan orang muslimin, bukan orang Islam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak menebar manfaat kepada sesama manusia. Malu kita Pak, sementara kita mengaku ahli surga, orang beriman, tapi tidak ada prestasi apa-apa untuk memakmurkan bumi ini, di muka bumi ini. Kita bertanggung jawab, ditakdirkan oleh Allah sebagai anak Adam untuk memakmurkan bumi ini. Kontribusi apa telah kita sumbangkan untuk pembangunan dunia sehingga dapat dirasakan oleh umat manusia? Ayat yang saya bacakan tadi, ukur. Yang pertama, kita sudah bertakwa atau belum? La'allakum tattaqun, berpuluh tahun. Entah Ramadan tahun depan kita masih ketemu Ramadan lagi atau tidak. Sudahkah takwa itu kita raih? Apa takwa itu? Bagaimana takwa itu? Hai diri, sudah bertakwa atau belum aku ini? Sekarang kita ini Pak, latihan untuk mencari ilmu, menggembleng jiwa dan rohani kita untuk menjadi orang yang takwa setelah keluar dari masjid. Mana takwamu terhadap istrimu? Mana takwamu terhadap tetanggamu? Mana takwamu ketika kamu sombong menyetir di jalan raya dengan angkuh? Malu kita Pak. Saya bandingkan di negara-negara luar, kita sangat malu akhlak kita di jalan raya. Tidak ada rasa kemanusiaan, egois. Tapi sekali lagi bukan orang Batam Pak ya, bukan, orang Tanjung Pinang. Kalau saya ceramah di Tanjung Pinang, insya Allah orang Batam. Betul. Saya dulu jago ngebut Pak dulu, tapi sekarang ya Allah ngeri saya ya, bawa mobil. Takwa itu apa Pak? Takwa itu asal kata dari wiqayah. Orang yang bertakwa itu dalam hidupnya serba berhati-hati. Berhati-hati dari lidah ucapannya, berhati-hati dari makan minumnya, berhati-hati dari segi berhablum minan nasnya, bergaulnya, berhati-hati tentang harta yang telah didapatkan untuk apa dan kemana dibelanjakan, dari mana dia dapat. Itu orang bertakwa ya. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini juga pertanyaan Pak, syukur itu apa? Bagaimana cara bersyukur? Hai diri, sudah bersyukur atau belum? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bukan syukur, itu ucapan syukur. Syukur itu, saya secara singkat, menggunakan sesuatu pemberian sesuai dengan kehendak si pemberi. Saya ulangi, menggunakan sesuatu pemberian sesuai dengan kehendak si pemberi. Ini syukur. Saya ambil contoh. Maaf Pak, siapa nama Pak? Pak Adi. Pak Adi ke Jakarta, mampir di pasar Tanah Abang atau Mangga 2. Dia teringat saya. Wah, ingat saya Pak Ustadz Burhanuddin. Dia belikan saya songkok. Ini umpama Pak ya. Kalau mau dikasih betulan pun nggak apa. Umpama ya. Ketika sampai di Batam, Pak Ustadz, saya di Tanah Abang, teringat Pak Ustadz, saya hadiahkan songkok untuk sholat. Nah, tujuan beliau memberi saya songkok untuk apa? Sholat. Maka saya ucapkan terima kasih Pak Adi, terima kasih. Cium tangan pula tuh. Maka saya pakai, ketika sholat id saya pakai. Pak Adi, lihat saya pakai songkok pemberian Pak Adi, bagaimana perasaan Pak Adi? Bangga. La in syakartum la azidannakum. Dalam hati beliau, tak sia-sia aku memberi Pak Ustadz songkok, akan aku tambah sarung. Betul enggak? Sekali lagi umpama Pak, kalau betul pun apa salahnya? Sarung. Tapi coba sebaliknya, bukan main lidah saya mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai-sampai kita bertengkar tajwidnya, qiraatnya, lagunya. Tapi cakap tak suruh bikin thank you very much, thank you very much, arigato, matur nuwun ya. Tapi songkok ini tidak saya gunakan sesuai dengan kehendak si pemberi. Pak Adi tadi, saya lipat-lipat songkok ini Pak.
Kebetulan kaki meja di rumah saya pendek sebelah, untuk ganjal kaki meja. Gimana Pak Adi? Bagaimana Pak Adi? Yang niat memberi sarung tadi cancel, nggak jadi. Wala in kafartum, na'udzubillahi min zalik. Azab Allah sangat pedih Pak kalau kita tidak bersyukur Pak. Sudah sejauh mana kita bersyukur, berterima kasih dengan istri kita, menghargai istri kita. Ibu-ibu, sudah sejauh mana ibu berterima kasih dengan suami, berterima kasih dengan keadaan kita sekarang ini. Jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, sebab segala rizki, kemewahan, kemakmuran, ingat ini akidah ini bukan dari rezim, bukan dari penguasa, tapi dari Allah. Nah, kalau Anda ingin berubah, jangan meraung-raung, jangan menghujat, jangan memaki, jangan memfitnah. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa demi doa. Ayat puasa ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah menunggu Pak. Caranya kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia, karena manusia itu ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Saya ambil contoh lagi Pak Adi, maaf Pak Adi lagi. Pak Adi menciptakan sapu tangan, ya, ciptaan beliau, karya beliau. Saya hargai, saya hormati, ya. Bagaimana perasaan Pak Adi? Senang kan? Tapi coba kalau sapu tangan karya ciptaan beliau saya lecehkan, saya hujat, saya maki, saya kafir-kafirkan. Hei, kata Allah, jangankan manusia, anjing itu pun ciptaanku, aku tidak ridha kau berbuat zalim kepadanya. Bayangkan kalau kita zalim, maaf, sampai-sampai di mimbar pun, ceramah pun, saya lihat di video, Masya Allah, menghujat, memfitnah, membangkitkan amarah orang, provokator, dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan mahkamah Allah nanti Bapak Ibu sekalian? Banyak orang terkorban karena berita hoak, apalagi dengan dalil-dalil ayat Al-Quran. Kita harus damai, dengar ceramah jadi damai, cerah, kemudian semakin berubah akhlak. Ini nggak berubah-ubah. Masjid habis puasa nanti menjerit masjid dan surau, ya Allah, aku ditinggalkan kembali, aku sepi lagi. Seakan-akan iman kita baru datang nanti Ramadan lagi, ya. Tinggal Pak Imam dengan Bilal aja nanti subuh. Sekali waktu Bilal pun merajuk sama Pak Imam, tinggal Pak Imam sholat. Pak Imam sholat sendiri nggak enak pun pulang, ya. Tapi saya lihat masjid ini insya Allah habis Ramadan ini penuh, insya Allah penuh. Barisannya sampai ke depan sebaris, cuman sebaris kan. Musiman. Kemudian bagaimana kita, saya baca tadi di situ, ya, di kain rentang tadi, dalam bulan Ramadan tahan amarah. Itu ayat Quran itu, buah dari takwa, buah dari puasa itu. Wal kaziminal ghaidz. Orang yang bertakwa itu, maaf sekali lagi, bukan aksesoris. Bisa menahan marah nggak dia? Bagaimana dia dalam rumah tangganya, galak sama istri atau tidak, jahat dengan orang lain tidak, sikit-sikit pemarah dengan alasan darah tinggi. Orang bertakwa itu wal kaziminal ghaidz, dia mampu menahan marah. Bukan nggak boleh marah Pak, bukan nggak boleh marah. Jangan pula besok istri kita dibawa orang naik motor nggak pulang-pulang. Kenapa tak marah? Tak apa. Kenapa? Takwa. Ini bodoh bin goblok namanya. Kalau sudah saatnya marah, dayus kalau orang Islam tidak marah. Tapi dikontrol, dikawal. Orang takwa lagi sebelum ayat ini tadi. Uiddat lil muttaqin, diperuntuk surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Siapa dia? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu pemurah Pak. Kota amal itu orang, kalau orang takwa macet itu isi. Ini ngaku takwa tapi buat bodoh sampai ke belakang 0 kosong. Ini ketawa, ini paham apa ngaku? Jangan menghayal untuk jadi orang takwa kalau kita pelit Pak. Jangan mimpi untuk jadi orang takwa kalau kita loke Pak, ya. Kedekut, medit.
Orang takwa itu dia selalu menafkahkan sebagian rezekinya, baik di kala lapang maupun di kala di kala lapang lumayan, di kala sempit ajarkan anak-anak kita, nak, nanti kalau kamu masuk masjid, sholat Jumat, sholat tarawih, bekali duit 500 rupiah, 1000 rupiah. Ajar mereka, karena orang takwa itu pemurah, Pak, pemurah. Kemudian siapa lagi? Wal kaziminal ghaiz. Saya kata-kata di orang takwa tadi, dia mampu menahan emosi, mampu menahan marah. Dan yang seayat selanjutnya, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu mempunyai sifat pemaaf kepada sesama manusia, tidak ada dendam dalam jiwanya, seperti doa kita di malam-malam Ramadan. Tapi dilakukan saja, tapi nggak tahu itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu akan diminta bertanggung jawab itu, Pak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Tetapi ingat, Allah tidak akan memaafkan kita kalau hidup dalam hati kita penuh dendam. Orang sudah minta maaf tidak mau kita maafkan. Kata Allah, bagaimana aku akan memaafkan kamu? Kamu tidak memaafkan makhluk ciptaanku, hambaku juga itu. Agar maaf kita datang, maka bukalah pintu maaf. Maafkan istri Anda, maafkan suami ibu, maafkan besan Anda, maafkan menantu Anda. Apalagi suami istri, Pak, musim hujan begini, jam 11 malam belum maaf-maafan. Ini ketawanya ngaku apa kerasa? Nggak maaf-maafan, akhirnya apa? Masing-masing jual mahal, tidurnya hanya beradu punggung. Masing-masing nunggu siapa duluan, siapa duluan, siapa duluan. Sampai besok pagi nggak tegur-teguran pula. Ya. Di luar bulan puasa, si suami minta buatkan kopi karena gengsi pakai SMS, WA. Yang buatkan abang kopi, si istri pun gengsi, balas lagi, buat sendiri. Maaf-maafan itu bukan nunggu hari raya, Pak. Bu, buatkanlah romantis dalam rumah tangga Anda. Menjelang tidur, suami berkata kepada istri, panggilan kepada istri semakin tua semakin romantis, Pak. Oh my darling, my love, sepanjang hari tadi engkau berbakti dalam rumah kita, merawat anak-anak, mengurus rumah tangga, ya. Dan abang mungkin ada kesalahan. Sebelum kita tidur di peraduan, abang minta maaf ya sayang. Masya Allah, suka nggak, Bu? Oh tuh, Pak, amalkan tuh, buka aja. Kemudian besok mau pergi, mau kerja ke kantor, kerja cari rezeki. Sayang, istriku tercinta, abang akan mencari rezeki ya, tolong doakan abang. Kemudian sambil kita ngucap, kata istri, baik bang, aku iringi dengan doa, semoga abang dapat rezeki, selamat pulang ke rumah dengan selamat. Sambil begini, Pak, gitu. Istri kita, suka nggak, Pak? Suka nggak? Bukan suka lagi, Pak, balik ke rumah tak jadi keluar. Minta izin. Ini rahmah, rahman. Jangan sampai kita habis dengar ceramah gini, istri tutup aurat, istri tutup aurat, istri kita belum tutup aurat, jadi penuh kemarahan kita hasil dengar ceramah, ya. Oh geram dia karena dengar ceramah Pak Ustadz tadi harus tutup aurat. Dengar ceramah jadi emosi. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, dalam Ramadan ini terus nanti di luar Ramadan, Pak. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ihtisab. Ihtisab di sini diterjemahkan dengan mengharapkan pahala. Padahal diterjemahkan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh perhitungan, ihtisab, dengan ilmu pengetahuan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam dalam bulan Ramadan, wahtisaban, dengan penuh iman dan ihtisab, dengan perhitungan, dengan ilmu yang jitu, dengan matang, maka akan mendapat ampunan Allah.
Jadi pahala ini dua Pak, satu abstrak, yang kedua konkret nyata. Ini dihayal-hayalkan pahala, pahala, pahala. Pahala ini karir bagus, pahala ini rumah tangga tentram, pahala ini masyarakat penuh keharmonisan, damai, rezeki mencurah-curah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Doa di dalam salat, warzuqni rabbighfirli warhamni wadin warzuqni, rezekikan akan daku. Tapi mana nyatanya? Mana nyatanya? Artinya selagi ada sisa umur ini Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita semakin banyak maka berilmu hendaklah kita tuntut. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin sukses di dunia harus dengan ilmu pengetahuan. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Wa aradahuma, ingin sukses dunia dan akhirat dengan ilmu pengetahuan. Sholat ini Pak, di belakang ini bukan sembarang orang loh Pak. Paling tidak dia harus orang yang berilmu kalau sholat berjamaah. Kalau tak berilmu kacau Pak. Sekali imam ruku, sarungnya sudah lapuk, sudah 2 tahun nggak tukar-tukar, robek, right. Sebelah itu, hei, mam, dijawab oleh mam, apa mam? Sarung kau koyak. Yang di tengah, diam, sembahyang nggak boleh ngomong tahu. Yang sebelah ngomong, alhamdulillah saya nggak ngomong, tiga-tiganya ngomong. Oke Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya ingin berbicara lebih panjang, tapi saya dipahamkan 23 rakaat. Dan terima kasih sekali lagi pengurus masjid yang telah mengizinkan saya untuk sekedar bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah hubungan kita di suatu saat kita akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik, dan insya Allah sampai ke surga Jannatun Naim kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mohon maaf ya Pak ya, pisau melukai kulit, banyak obat di toko obat. Tapi kalau lisan lidah saya sempat melukai hati bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada obatnya kecuali dengan takzimnya saya menyusun 10 jari. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maafkan Pak. Kok sepi? Maaf Pak. Bu, maafkan nggak Bu? Wih semangat. Biasanya tiada maaf bagimu Ustaz. Gitu. Maaf ya. Sekian. Aku qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.